Pada tahun 1215 Masehi atau 1137 Saka, Ken Arok masih berumur belasan tahun. Pada masa itu, sebagai rakyat dari kerajaan yang kalah perang, Arok sudah melakukan perlawanan secara terorganisir terhadap Tunggul Ametung, penguasa Tumapel atas nama Kediri. 5 tahun kemudian, Arok tumbuh menjadi pemuda berumur 20 tahun. Pemuda ini dikenal sebagai taktikus perang yang mengubah cara berperang gaya Hindu di Jawa. Selain itu, Arok juga seorang politikus dan negarawan dengan gayanya sendiri. Citra Ken Arok ini bertolak belakang dengan apa yang tersurat bukan tersirat dalam Serat Paraton. Seorang pemuda pembuat onar, perampok yang menjadi penguasa padang karaotan, penjudi, penggoda gadis-gadis dan perebut istri orang. Itulah bayangan yang terekam dalam benak masyarakat tentang sosok Angrok hampir 800 tahun lamanya. Apa yang digambarkan di Pararaton itu sebenarnya merupakan bentuk penyederhanaan, simplicities ya, mensimpelkan, mensederhanakan dari satu gerakan yang sebenarnya merupakan gerakan politik yang melibatkan banyak orang menjadi aktivitas yang lebih bersifat private, perorangan, personal. Ya, personal, sepertinya antara orang dengan orang. Angrok menyingkirkan Tunggul Ametung gitu. Dan kalau kita kaitkan dengan keris Pugandring, maka untuk menyingkirkan itu hanya cukup satu senjata. Kali ini, Jejak Alam bersama Dwi Cahyono, seorang sejarawan dan arkeolog serta dosen pengajar Universitas Negeri Malang, mengajak kita untuk berpikir ulang tentang sosok Ken Arok sebenarnya, dengan referensi Serat Paraton. Angrok pada posisi sebagai sang pembebas. Ini yang saya kira patut kita catat ya, Angrok sebagai sang pembebas. Sebelum menelisik lebih jauh tentang sosok Ken Arok dan sejarah berdirinya Kerajaan Singosari, alangkah baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu, bagaimana kondisi politik wilayah di mana Angrok berada, yaitu di kawasan timur Gunung Kawi atau Tumapel. Seperti penuturan Dwi Cahyono berikut ini. Terkait dengan kepentingan politik, dan ini faktor objektif, jadi bukan subjektif, terkait dengan kepentingan politik yang merupakan kepentingan umum, kepentingan bersama dari warga di timur Gunung Kawi. Kepentingan itu apa? Alur waktu ya, alur waktu. Kita mendapati dua momentum waktu. Momentum waktu itu adalah tahun 1135 dan momentum waktu yang berikutnya yang berjeda waktu 87 tahun itu adalah tahun 1222. Jadi rentang waktu itu ada kurang lebih 87 tahun. Nah, pada dua rentang waktu itu ada dinamika politik, ini terutama dinamika politik yang ada di timur Gunung Kawi ya, di timur Gunung Kawi. Saya menggunakan sebutan timur Gunung Kawi ini adalah sebutan yang beberapa kali muncul pada Pararaton. Ini menyebut satu kawasan yang sekarang masuk wilayah Malang Raya ya. Semenjak tahun 1135 ada perubahan kondisi di kawasan timur Gunung Kawi. Angka tahun 1135 itu adalah angka tahun yang saya ambil dari Prasasti Hantang. Yang menarik perhatian kita, Prasasti Hantang yang ditemukan di Ngantang, tepatnya di sisi utara, di tepi utara Kali Konto atau nama kunonya Bogowonto atau Bagawanta, karena itu dalam Prasasti Harinjing ada sebutan Bagawanta Bari misalnya ya. Dalam Prasasti Hantang disebut-sebut satu tulisan besar di bagian atas, di bagian permulaan ada satu tulisan besar yang disurat dalam bentuk aksara yang disebut dengan aksara kuadrat. Ini aksara yang memang khas masa Kediri. Aksara itu berbunyi Pangjalu Jayati. Jadi kejayaan, kemenangan Pangjalu ya. Terhadap siapa Pangjalu Jayati ini berkonteks ya. Prasasti ini dikeluarkan oleh Jayabaya dan di dalamnya memuat tentang anugerah Waranugraha atau anugerah yang diberikan oleh Jayabaya kepada warga desa Hantang dan
belasan desa lain yang ada di sekitarnya, karena desa-desa itu berjasa dalam membantu kerajaan Pangjalu. Jadi sebutan kuno untuk Kadiri yang bersinonim arti dengan Kadiri itu adalah Pangjalu, yang ketika prasasti itu dikeluarkan diperintah oleh Raja Jayabaya, dan ini merupakan masa keemasan Kadiri. Jadi Raja Jayabaya memperoleh kemenangan terhadap tokoh yang disebut dengan Hima Bupati. Ya, ada tafsir dari Pak Bukhari yang epigram almarhum Pak Bukhari yang mengartikan Hima Bupati itu sebagai kakak raja. Jadi kata Hima itu kayak Hemas, ya. Jadi sebutan untuk kakak raja. Jadi secara genealogis itu adalah lebih tua dari Jayabaya, artinya masih bersaudara. Jadi ini merupakan gambaran tentang perang saudara yang peristiwa panjang setelah meninggalnya Erlangga, yang kemudian menjadi setting dari cerita Panji itu. Jadi konflik antara Jenggala dan Pangjalu. Jayabaya mewakili Pangjalu, dan secara genealogis Kadiri atau Pangjalu itu memang lebih muda, sementara Jenggala lebih tua. Ada kemungkinan Hantang itu merupakan titik tengah, ya, merupakan ruas bagian tengah di antara dua itu, di antara Pangjalu di bagian barat dan Hima Bupati yang berada di timur. Inilah yang merupakan perubahan politik, karena sejak tahun 1135 kawasan timur Gunung Kawi itu bukan lagi menjadi kawasan yang otonom, ya, melainkan menjadi areal pendudukan, ya. Karena itu kita bisa menyebut bahwa sejak tahun 1135 sampai dengan 1222, kurang lebih 87 tahunan, 3/4 abad lebih, kawasan timur Gunung Kawi itu berada di sebagai wilayah yang berada di pendudukan Kadiri. Pada tahun 1215 ini, ketika Ken Arok berjuang untuk membebaskan negeri Tumapel atau Jenggala dari pendudukan kerajaan Panjalu atau Kediri, terjadi peristiwa penting di benua Eropa, tepatnya di negara Inggris. King John atau Raja John dengan segala keagungannya, telah mengumumkan maklumat bersejarah yang disebut Magna Carta. Magna Carta memberikan kebebasan pribadi dan kebebasan politik pada rakyat Inggris, atau umat manusia pada umumnya. Peradaban dunia menjadi gempar. Pada masa yang disebut Zaman Tengah ini, kekuasaan raja dan pemimpin ruhani sangat mutlak sehingga rakyat menjadi tercekik dan terkungkung kebebasannya. Pajak, upeti dan kebebasan beragama dikendalikan oleh para penguasa. Sehingga, munculnya Magna Carta ini memberikan nafas segar dan menjadi pelita harapan bagi rakyat yang tertindas. Sebelumnya, terjadi perselisihan antara Paus, Raja John, dan baronnya atas hak-hak raja. Dengan Magna Carta ini, mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal, dan untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Isi Magna Carta sebagai berikut. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Dan seterusnya. Meskipun maklumat ini tak kunjung terlaksana, namun muncul harapan dan kepercayaan bagi rakyat yang tertindas ini, akan kebenaran jika setiap orang adalah sama di hadapan Tuhan dan sesamanya. Adalah tidak benar orang menjadi berbeda-beda dan bertingkat-tingkat hanya karena kadar kekuasaan duniawi dan rohani. Pada saat itu, Inggris belum mengenal bumi Jawa. Demikian juga, sebaliknya. Namun, nafas kebebasan itu juga berhembus di bumi Jawa. Sri Erlangga yang bertahta pada tahun 1020 hingga 1042 Masehi, di Kahuripan, juga menghapuskan perbudakan seperti yang terdapat dalam Magna Carta di Jawa. Ketika Raja John pada tahun 1215 Masehi, mengumumkan maklumatnya yang bersejarah itu. Kondisi sebaliknya, terjadi di bumi Jawa. Magna Carta yang dihembuskan oleh Erlangga telah dilindas oleh keturunannya sendiri yang kelima, yaitu Sri Kertajaya,
Raja Kediri yang memerintah pada tahun 1185 hingga 1222 Masehi. Nama Kertajaya atau Kertajaya terdapat dalam Kitab Nagara Kertagama yang dibuat pada tahun 1365 oleh Empu Prapanca, pada zaman keemasan Kerajaan Majapahit, di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Kreta berarti gajah sehingga nama Kertajaya adalah gajah yang jaya. Keberadaan tokoh Kertajaya ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Sapu Angin pada tahun 1190, prasasti Galunggung tahun 1194, prasasti Kamulan tahun 1194, prasasti Palah tahun 1197, prasasti Biri, dan prasasti Lawadan tahun 1205. Dalam prasasti-prasasti itu, Kertajaya memakai gelar Abhiseka, Paduka Sri Maharaja Sri Sarwaswara Triwikramawatara Anindita Srenggalancana Digjaya Uttunggadewa. Sedangkan dalam Pararaton, Maharaja Kertajaya disebut dengan nama Prabu Dandang Gendis. Dan Pararaton menyebutnya dengan sebutan khusus, yaitu Dandang Gendis. Jika Sri Erlangga menghormati hak-hak kaum Brahmana, maka Kertajaya justru sebaliknya. Sang Raja bermaksud mengurangi hak-hak dari kaum Brahmana. Raja Jayabaya dikenal sakti mandraguna, bahkan beliau bisa meramal masa depan seperti yang terdapat dalam Jangka Jayabaya. Sebagai keturunan Jayabaya, Raja Kertajaya mewarisi tahta dan kesaktiannya. Namun sayang, dengan posisi dan kelebihan yang dimilikinya, Kertajaya menjadi lupa diri. Dan, lebih gila lagi, Kertajaya ingin disembah selayaknya dewa. Jika di Mesir ada Firaun yang mengaku Tuhan, maka Kertajaya di Jawa mengaku sebagai dewa. Tentunya, permintaan Raja Dandang Gendis ini ditolak dan mendapatkan perlawanan dari para pendeta dan kaum Brahmana. Keinginannya ini disampaikan sambil menunjukkan kesaktiannya di hadapan para Brahmana dengan cara duduk bersila di atas sebatang tombak tajam yang berdiri. Terjadi pro kontra di kalangan para Brahmana. Mereka yang tidak mau mengakui kedewaan Kertajaya, disiksa dengan kejam hingga akhirnya mati. Sementara bagi yang mengakui kedewaannya, akan dibebaskan dari segala hukuman dan diberikan kedudukan terhormat. Dampaknya, para Brahmana diliputi rasa was-was sehingga mereka memilih untuk melarikan diri dari Daha, ibu kota Kediri. Kepergian mereka, sambil menyebarluaskan kesesatan dan kelaliman Raja Kertajaya kepada seluruh rakyat yang ditemuinya sepanjang perjalanan. Sehingga, secara perlahan terbentuk kelompok-kelompok rakyat dan Brahmana yang menentang Raja Kertajaya. Itulah, gambaran Raja Kertajaya, penguasa Kediri. Lalu, bagaimana dengan Tunggul Ametung, Aku Tumapel? Sebagai penguasa atas nama Kediri di daerah jajahannya, Tunggul Ametung bertindak setali tiga uang seperti Raja Kertajaya. Bertindak, Adigang Adigung Adiguno. Dan, salah satu kesukaannya adalah menculik gadis-gadis desa untuk dijadikan selir atau sekedar pelepas nafsunya saja. Peristiwa yang terjadi pada masa kehidupan Angrok itu berada di areal itu tahun 1200-an awal tahun 1200-an ketika masa hidup Angrok. Ketika itu juga yang menjadi penguasa Kadiri yang ditempatkan di daerah pendudukan itu adalah Aku Tunggul Ametung.